إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Viralnya Rozi ini, itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis. Dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa? Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid Dajjal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang agung yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit menguatkan pendalilan kita, menguatkan hujah kita akan kesesatan dan penyimpangan si fulan ini. Ya, tidak usah kita sebut namanya. Sudah ma'ruf, sudah masyhur bahwasanya orang ini adalah orang yang nyeleneh, orang yang memiliki akidah kemudian manhaj beragama yang sangat menyimpang dan sangat berbahaya bagi akidah dan ibadah kaum muslimin. Dan ternyata zaman rahmatullah bukan dari pihak kita saja yang kemudian menjelaskan penyimpangan kesesatan orang tersebut, tetapi ini ada sebuah video bagaimana ada seseorang yang mengatakan gurunya si fulan ini yang sudah melihat dan menganggap bahwasanya apa yang disampaikan oleh si fulan ini sudah sangat menyimpang dan sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Dan zaman rahmatullah, sebelum ya orang si fulan ini yang mengaku guru si fulan menjelaskan kesesatan si fulan ini, ya, kita sudah membantah dari awal munculnya dai yang memang karakter pemikirannya, karakter akidahnya ini jauh daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia sering mengatakan dia berakidah ahli sunnah wal jamaah, tapi sungguh sangat jauh zaman rahmatullah. Akidah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah lepas dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ala fahmi salafil ummah. Dan kalau kita melihat ya orang si fulan ini sejak dia muncul sampai sekarang ini, apa yang dia sampaikan itu kontroversi. Apa yang dia sampaikan, kalau antum mungkin sudah mendalami ilmu agama, maka antum banyak mendapatkan, tidak sedikit, tidak satu dua, banyak mendapatkan dari si fulan ini menyampaikan ceramah-ceramahnya di media sosial atau di tempat yang lainnya, itu sangat menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak sesuai dengan akal sehat sebagaimana yang akan disampaikan oleh gurunya si fulan ini. Dan sebelum jauh kita membahas apa yang dia sampaikan zaman rahmatullah, apa yang dia lihat penyimpangan dari si fulan ini, maka terlebih dahulu kita menonton videonya, klarifikasinya dan penegasan dari gurunya ini. Ya, inilah sufi fas sufi, ya, sufi melawan sufi, sufi membantah sufi. Walaupun nantinya dia mengatakan ya kita harus bersama-sama melawan salafi. Gimana caranya ente kemudian melawan salafi, menegakkan hujah atas salafi atau wahabi yang mereka katakan wahabi? Sesama kalian saja sufi dengan sufi itu baku saling hantam karena tidak kecocokan, karena tidak sesuai, karena sudah tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan ilmu yang kita sudah pelajari dari Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan keterangan-keterangan para ulama. Baik zaman rahmatullah, tanpa panjang lebar kita menonton dulu, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh gurunya si fulan ini dan bagaimana dia tegasnya menyampaikan kritikan terhadap si fulan. Taib zaman rahmatullah, kita saksikan video berikut ini. Para guru-guru, para masyayikh, para asatidz, hadirin, para tamu yang dimuliakan Allah
Allah Subhanahu wa taala, ahli majlis Raudhah, rekan-rekan dari Rubat Nuraniyah. Alhamdulillah hari ini telah kita adakan diskusi ilmiah yang telah kita dengar bersama-sama, dan yang tentunya saya masih ada harapan bagi saudara saya Ustaz Musa dan Ustaz Asfi. Viralnya Razi ini itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Gus Yai Nafis, dan saya posting meledak. Itu saya yang membuat meledak itu. Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut. Ya jelaskan saja si Badar itu siapa, Gausnya itu. Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang mursyid Dajjal. Kalau saya begitu, saya nggak peduli. Karena dialah yang akan menyesatkan orang. Seukuran Ustadz Razi yang dokter masak di babul ilmi di awal kitab Bukhari mengenai masalah babul fitan itu, sampai dia lupa kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Itu kan kita dusta kepada Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Relakah itu? Saya dengar narasi Ustaz Asfi, bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50.000 hadis. Itu di babul awal. Jadi jangan kita membuat satu framing yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar. Kesianan orang awam. Ustaz Musa, Baik, sedikit zaman rahmatullah, kita jelaskan dan berikan ta'liq tentang kalimat sesat. Ya, kadang orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah atau yang mereka yang sering mengkritik da'i salafi wahabi, mereka mengatakan ini ustaz salafi wahabi sedikit-sedikit sesat. Perhatikan zaman rahmatullah. Kalau ya kita membiarkan kesesatan, membiarkan orang-orang berbicara tanpa ilmu, membiarkan orang-orang menyebarkan penyimpangan mereka yang berkaitan dengan akidah mereka, menyebarkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kemudian tidak kita memberikan ta'liq, memberikan penjelasan, memberikan nasihat, memberikan kemudian hujah bahwasanya amalan ini adalah ajaran sesat, maka apakah ini adalah merupakan sebuah hujah atau nasihat yang sangat berharga bagi kaum muslimin, agar orang itu paham bahwasanya oh ternyata apa yang mereka lakukan ini menyimpang dan sesat, dan memang harus dijelaskan ini perkara yang sesat, dan ini perkara yang hak yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita tidak menjelaskan kesesatan manusia dalam beragama, maka akan rusak agama ini zaman rahmatullah, akan rusak akidah kaum muslimin, akan rusak ibadah mereka. Jadi ya pentingnya kemudian kita menjelaskan ini sesat, kemudian ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat, ini menyimpang, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ini adalah akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan demikianlah zaman rahmatullah, ya para ulama kita sejak dahulu dari zaman ke zaman terjaga agama ini dengan kalimat ini hak, ini batil, ini lurus, ini sesat. Terjaga agama ini dengan kalimat-kalimat seperti itu zaman rahmatullah. Ini kesyirikan, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Terjaga agama ini dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan sangat berbahaya kalau kita mengatakan ya jangan sedikit-sedikit sesat, jangan sedikit-sedikit sesat. Ya, bagaimana kita tidak kemudian mengatakan ini sesat kalau memang amalan, akidah, ibadah yang mereka lakukan itu sesat. Dan itu banyak kita jumpa zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nanti saya akan tampilkan ya, ada sekelompok manusia yang joget-joget ya, kemudian mereka mengatakan ini adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang menyimpan zaman rahmatullah ini sangat banyak yang kemudian kita harus luruskan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah merupakan amalan yang penuh dengan kesesatan, dibangun di atas kesesatan, bukan dibangun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kita lanjutkan. Yang keluar itu masalah akidah. Saya nggak peduli, saya bilang gitu. Ini hanya saya masih prihatin kepada Ustaz Razi. Makanya saya bilang sama Ustaz Musa waktu datang ke rumah dengan Ustaz Asmi, tolong di skip. Ini akan mau keluar dari garis agama, akidah. Kalau nggak akidah saya masa bodo amat. Itu aja. Apakah kita rela
banyak orang yang musyrik, banyak orang yang murtad karena sebab Ustaz Razi dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya. Taib, sangat tegas, sangat kemudian memberikan kritikan yang tajam terhadap si fulan ini. Ia merupakan di antara guru si fulan. Jangan sampai ya banyak orang murtad dan banyak orang melakukan kesyirikan. Dan memang zaman rahmatullah, ya kalau kita ingin melihat orang-orang yang menonton videonya si fulan ini di media sosial, ini sangat mengerikan dan sangat mengkhawatirkan. Ya, bukannya apa zaman rahmatullah, kita sering mengkritik, kita sering membantah, kita sering menegakkan hujah atas si fulan ini karena banyaknya orang-orang yang tertarik dengan dakwanya. Banyaknya orang yang kemudian simpatik dengan apa yang dia sampaikan. Banyak orang yang merasa penasaran dengan apa yang dia suguhkan di dalam ceramah-ceramahnya. Ini sangat berbahaya, sangat. Kemudian kita khawatirkan orang-orang awamnya, kaum muslimin, orang yang tidak paham agama, itu kemudian mereka berakidah sama dengan akidahnya si fulan. Mereka beribadah sebagaimana ibadahnya si fulan. Mereka meyakini sesuatu sebagaimana keyakinannya si fulan ini. Dan sangat berbahaya zaman rahmatullah. Dia berusaha mengkaburkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan memasukkan akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya dia menyebutkan perkataan-perkataan pluralisme, bahwasanya ajaran yang sebelah itu, ya itu juga merupakan ajaran kebenaran, yang merupakan ajaran yang akan menuntut masuk ke dalam surga. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Akidah syirik, akidah kekufuran yang dia sampaikan. Misalnya juga dia sangat banyak merekomendasi Al-Hallaj, ya, tokoh kekufuran yang berakidah wahdatul wujud. Begitu pula dengan Syekh Sisti Jenar dengan akidah-akidah yang menyimpang yang lainnya. Ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin, orang-orang yang awamnya kaum muslimin. Dan si fulan ini dibela dari orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham agamanya. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin yang tidak paham dengan agama, maka belajar dari orang yang benar-benar di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi dhihnihi, bukan di atas otak-otaknya. Ya, dia berbicara Quran dan Sunnah, namun dia menjelaskannya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pemikiran filsafatnya dan sebagainya. A'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamatan wa afiyah. Sedang saya rasa dan Anda rasa ini adalah merupakan kritikan yang sangat tajam dan memang harus seperti itu. Ya, menjelaskan kepada umat bahasanya orang ini menyimpang dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kepercayaan kaum muslimin yang sudah diwariskan dari zaman ke zaman. Baik, nuwasil. Itu yang perhatian saya. Karena berapa tahun Ustaz Razi ngaji sama saya. Saya kalau memang begini, saya tabarrak semua. Saya nggak akan rela kalau dia akan menyebut nama-nama saya, lalu menyebut nama-nama saya Yasin. Dan saya yakin dia nggak ada mursyid dari Syazali. Tidak ada. Kalau ada, itu adalah kepalsuan. Karena nggak gampang seorang mursyid mengangkat mursyid lagi untuk menjadi mursyid. Sudahlah, sekarang fokus di dalam dakwah, lawan tuh salafi. Taib, zaman rahmatullah, salah satu jualan sufi yang banyak kita dapatkan adalah kedudukan mursyid. Ya, mursyid ini wallahu a'lam bissawab, kita tidak pernah ketahui karena kita tidak pernah mendalami ilmu sufi lebih sangat mendalam. Kita ini hanya mengetahui ilmu sufi dari orang-orang pengikut sufi yang kemudian kita melihat oh ini menyimpang. Khalas. Yaktafi bihada, kita cukupkan dengan hal seperti itu. Oh iya, orang sufi itu menyimpang karena hal-hal yang seperti itu. Dan di antara penyimpangan mereka, apa yang mereka istilahkan dengan mursyid. Jadi mursyid itu adalah, kalau bahasa Arabnya adalah penuntun. Jadi mereka nanti akan dituntun dengan mursyidnya bagaimana beragama. Maka ini penyimpang zaman dalam tolong. Ini sangat berbahaya. Karena ketika seseorang itu menjadikan seseorang yang lainnya sebagai mursyid, sebagai penuntun dalam beragama, maka tentunya dia akan beragama sebagaimana keinginan mursyidnya. Kalau mursyidnya menyuruh ke kanan, ya mereka akan ke kanan. Kalau mursyidnya menyuruh ke kiri, maka mereka akan ke kiri. Dan begitu seterusnya zaman rahmatullah. Tidak lagi beragama di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sangat keliru zaman rahmatullah. Kalau dikatakan mursyid itu ulama yang kemudian membimbing mereka, menyampaikan hak, menyampaikan sunnah Nabi SAW, khairan insyaAllah. Namun kalau mursyid ini menyimpang, mengajarkan amalan-amalan, zikir-zikir, tariqah-tariqah tertentu, hadza batil, maka ini adalah merupakan kebatilan
ya la yajuz ittiba', tidak boleh kita kemudian mengikutinya karena ini adalah perkara yang menyimpang. Maka kita dalam beragama Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah dan tetap berguru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Tetap kita belajar dalam beragama. Namun kita mengambil ilmu dari benar-benar orang-orang yang kapasitasnya memadai, yang sangat mendalam ilmunya berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham dengan Quran, mereka paham dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ala fahmi salafil ummah. Mereka berjalan di atas ahlussunnah, akidah ahlussunnah wal jamaah, bukan orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang sufi ini, orang-orang tarekat, orang-orang kebatinan. Ya, yang kemudian mereka menjadikan mursyid-mursyid mereka sebagai sebuah pendalilan dalam beragama. Apa kata mursyidnya itu mereka jalani. Ya, apa yang dilakukan oleh mursyidnya mereka ikuti, dan begitu seterusnya zaman rahmatullah. Dan ta'zimnya mereka, pengagungan mereka terhadap mursyid mereka ini sangat berbahaya karena boleh jadi mereka menjadikan mursyid mereka seperti kedudukannya Nabi alaihi salatu wasallam, seperti Nabi yang keperkataannya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat secara 100% tanpa meragukan apa yang dikatakan oleh mursyid. Maka ini adalah merupakan sebuah penyimpangan daripada orang-orang yang berjalan di atas aqidah dan manhaj ilmu sufi atau tasawuf. Baik, nuwasil. Itulah salafi takfir yang harus kita fokus. Bukan masalah tasawuf yang kita nggak ada ilmunya. Ustaz Rozi ngaji sama siapa? Tasawuf. Baik, qalilan, sedikit zaman rahmatullah. Salafi takfiri itu tidak dikenal dalam manhaj salafi ahli sunnah wal jamaah. Mereka kemudian mengatakan orang-orang yang suka membom, orang-orang yang suka melakukan radikalisme, terorisme, melakukan teror di mana-mana, mereka mengatakan itu adalah salafi takfiri. Ini ya farq baina sama'i wal ardh. Ini adalah perbedaan zaman rahmatullah. Ya, tidak sama orang yang bermanhaj takfiri itu dikatakan salafi, tidak. Karena ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang mereka gelari wahabi, tidak ada yang berakidah dan berpemahaman takfiri. Ya, tidak ada zaman rahmatullah. Mereka suka mengkafir-kafiran, tidak ada. Adapun kalau kita menjelaskan tentang ini amalan penuh dengan kekufuran, ini amalan penuh dengan amalan bid'ah, maka itu wajib bagi para dai, para ulama, para tokoh-tokoh agama yang memiliki ilmu yang memadai menjelaskan kepada umat bahwasanya amalan ini adalah amalan kekufuran, amalan ini adalah amalan tauhid, amalan ini sunnah, amalan ini adalah amalan bid'ah. Ya, bukan berarti kita menjelaskannya kita kemudian dikatakan di salafi takfiri. Salafi takfiri di zaman rahmatullah tidak dikenal dari zaman ke zaman istilah seperti ini. Adapun salafi adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu dalam beragama, dalam berakidah, beribadah, bermuamalah dan bahkan dalam berdakwah. Dan mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin secara brutal, secara serampangan. Mereka di atas qawaid, dawabit dan melihat mawani. Tidak segampang itu mengkafirkan kaum muslimin zaman rahmatullah. Dan menimbang maslahat dan mudarat yang kita sampaikan ketika menyampaikan ilmu-ilmu yang seperti ini berkaitan dengan amalan ini adalah amalan kekufuran, itu ya ahli sunnah wal jamaah berjalan di atas dakwah tersebut. Ya, tidak sebagian dai yang mendiamkan bahkan menyepelekan perkara-perkara kekufuran, kemudian menuduh orang-orang yang menjelaskan bahwasanya amalan itu mendatangi kuburan, meminta kepadanya, melakukan sesajen, meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul itu adalah merupakan penguasa pantai laut selatan. Maka ini adalah merupakan kekufuran dan wajib kita jelaskan. Bukan berarti kita mengkafirkan secara ta'yin. Ya, beda zaman rahmatullah ya menjelaskan kekufuran secara global, dan beda kalau kita mengatakan si fulan kafir. Tidak boleh, tidak serampangan, tidak semudah itu zaman rahmatullah. Ahli sunnah wal jamaah kemudian menyikapi amalan-amalan kesyirikan kaum muslimin yang kemudian langsung ditunjuk hidung. Tidak boleh zaman rahmatullah sampai padanya tegak dawabit dan hilang al-mawani. Itu ada dalam penjelasan takfiri muayyan yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak serampangan zaman rahmatullah ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj para salafi. Baik, nuwasil qalilan. Pemikiran saya sampai sekarang itu. Tapi kalau dia kekeh seperti itu, media nanti yang akan melawan. Nah, inilah masyarakat kita ini aswaja, tentunya orang-orang NU dari Yatman itu punya kepedulian
harus benar-benar berhati-hati masalah ini. Jadi masalah tasawuf yang dihembuskan itu melalui channel-channel yang di channel KP Rumi itu, saya itu setiap hari saya baca, saya dengerin, yang selalu banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar nalar yang sehat dan di luar hati nurani yang bersih. Itu. Jadi saya berpesan sama saudara saya ini, Ustaz Musa sama Ustaz Asfi, dalam masalah ini. Kita komitmen lah, ini amanah ilmiah. Kalau saya katakan, Ustaz Razi, ini salah. Saya percaya kalau masalah lugo, Ustaz Asfi lebih menang daripada Ustaz Razi. Saya pernah ngikutin kajian beliau dengan Habib Bias waktu itu di Maktabah. Saya ikutin Ustaz Asfi. Kamu masih jauh, masih banyak yang harus Anda lewati. Ustaz Musa juga. Jadi kalau kita nggak bergeming masih di dalam ruang lingkup yang seperti itu, ya itu bahagian namanya kita pembiaran terhadap kesesatan. Dan disuruh, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kita diam, itu dari hati yang dalam saya ini cinta kepada antum. Itu aja satu. Saya nggak akan memutuskan kalau masih ada keinginan untuk tadi kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah, baik itu di dalam kita bertauhid, di dalam kita berfikih, di dalam kita bertasawuf, ya marhaba. Kedua, belah tangan saya ini terbuka. Itu saja yang saya perlu sampaikan kepada saudara saya Ustaz Asfi, Ustaz Musa. Ini masih ada waktu untuk kita introspeksi kembali. Mari sama-sama untuk menyikapi hal-hal yang sudah di luar nalar sehat dan sudah di luar hati yang bersih. Lebih baik kita tinggalkan saja, kita sudahkan sajalah urusan-urusan yang akan menjadi masyarakat itu menjadi gaduh. Tugas saya cuma itu saja, untuk selalu mengingatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pintu jalan yang terbaik, dan juga Allah berikan petunjuk kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi ahbab kita, baik dunia dan akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib zaman rahmatullah, sudah mantap, sudah merupakan sebuah keyakinan yang tidak diragukan lagi, bahwasanya apa yang kita kritisi, apa yang kita tegakkan hujah atas si fulan ini adalah merupakan diantara sebab kebaikan, agar kaum muslimin ini bisa selamat dari tipu dayanya, agar kaum muslimin yang awam itu bisa lari dari orang seperti ini dan sejenisnya yang ingin merusak akidah ibadah kaum muslimin dari dalam. Dan zaman rahmatullah, ketahuilah bahwasanya ini adalah merupakan di antara bentuk cinta kita para ulama sejak dahulu maupun sekarang, menjelaskan sekte-sekte yang muncul, aliran-aliran yang muncul, dai-dai yang menyebarkan fitnah, dai-dai yang disebutkan oleh Nabi SAW menyeru ke dalam neraka jahanam. Ini sangat banyak zaman rahmatullah, dan tidak akan berhenti lisan-lisan ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang mereka gelari wahabi itu kemudian menjelaskan kerusakan, menjelaskan kebobrokan, menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kesesatan mereka, walaupun mereka dituduh macam-macam, bahwasanya mereka sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, tidak akan pernah hilang sekelompok manusia ini yang mereka berjalan di atas kebenaran dan menyampaikan kebenaran tersebut, walaupun mereka dicaci, walaupun mereka dimaki, walaupun mereka dihinakan, direndahkan, dituduh macam-macam, difitnah, namun ahli sunnah wal jamaah akan senantiasa konsisten, istiqomah, dan mereka senantiasa berani, lantang untuk berbicara di atas hak, menjelaskan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit penegasan buat kita semuanya.
untuk meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwasanya penyimpangan si fulan ini sudah tidak dilakukan lagi. Hari demi hari sudah terbongkar bobroknya, sudah terbongkar keburukannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan keluarga kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.